Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dati Lestari, dosen Politeknik Negeri Jember, jurusan Manajemen Agribisnis, program studi Manajemen Agribisnis. Baiklah, saya akan menjelaskan materi perkuliahan yaitu tentang dasar-dasar agronomi. Di mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di jurusan Manajemen Agribisnis, program studi Manajemen Agribisnis. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang dasar-dasar agronomi berkaitan dengan produksi tanaman. Materi pembelajarannya atau pokok bahasan yang akan dibahas pada mata kuliah ini adalah yang pertama, konsep agronomi dan pertanian serta hubungan agronomi dengan pertanian. Yang kedua adalah pembiakan atau perbanyakan tanaman. Yang ketiga, sistem pertanian dan sistem pertanian terpadu. Yang keempat, pangan dan kebutuhan manusia. Yang kelima, energi dan produksi pertanian. Yang keenam, struktur dan fungsi masing-masing bagian tanaman dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ketujuh, peran faktor lingkungan. Dan kedelapan adalah budidaya tanaman. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian agronomi, pertanian, dan perkembangan sistem pertanian. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep energi dalam produksi tanaman dan konsep pangan, kebutuhan manusia, dan ketahanan pangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pangan dan kebutuhan manusia. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi masing-masing bagian tanaman dalam pertumbuhan perkembangan tanaman. Kelima, mahasiswa mampu menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan tanaman dalam kaitannya dengan produksi tanaman pertanian. Keenam, mahasiswa mampu menjelaskan perbanyakan tanaman secara generatif dan vegetatif. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi tanaman. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan sistem-sistem pertanian dan prinsip-prinsip teknik budidaya tanaman. Berikut adalah materi perbanyakan tanaman. Bahasan dari mata kuliah ini yaitu adalah perbanyakan tanaman, di mana perbanyakan tanaman ini merupakan proses menciptakan tanaman baru dari berbagai sumber atau bagian tanaman seperti biji, umbi, dan bagian tanaman lainnya. Adapun tujuan dari perbanyakan tanaman ini adalah untuk mencapai pertambahan jumlah, memelihara sifat-sifat penting dari tanaman, dan juga untuk mempertahankan eksistensi jenisnya. Perbanyakan tanaman ini terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama perbanyakan secara seksual atau generatif, di mana perbanyakan secara generatif ini merupakan proses perbanyakan dengan menggunakan salah satu bagian dari tanaman, yaitu biji. Tujuan dari perbanyakan ini untuk memperoleh sifat-sifat yang baik seperti akar yang kuat dan tahan terhadap hama dan penyakit. Akan tetapi, anakannya itu tidak seragam dengan induknya dan waktu berbunganya lebih lama. Berikut adalah contoh kegiatan perbanyakan tanaman secara generatif. Adapun alat yang akan kita gunakan terdiri dari cangkul dan polybag, sedangkan bahan yang akan kita gunakan terdiri dari biji tanaman, fungisida, tanah topsoil, bokasi atau pupuk kandang, dan air. Pertama sekali, buat larutan dengan campuran 3 gram fungisida per 1 liter air. Setelah itu diaduk rata. Nah, selanjutnya kita rendam benih di dalam larutan fungisida selama 5 menit. Sembari menunggu benih direndam, maka kita persiapkan media tanamnya, yaitu campuran tanah topsoil dengan pupuk kandang.
lalu mengisi polybag dengan campuran tanah dan pupuk kandang tersebut. Nah, selanjutnya adalah tanam benih di dalam polybag. Setelah ditanam, kemudian tutup kembali dengan tanah. Nah, jangan lupa sebelum benih ditanam, kita lihat dulu titik tumbuh dari masing-masing benih ini. Pada saat penanaman, titik tumbuh berada di bawah, dan untuk benih alpukat jangan sampai terbalik. Nah, yang terakhir, siram benih yang telah kita tanam tadi, dan kita lakukan pemeliharaan dengan baik agar benih tumbuh dengan baik dan subur. Yang selanjutnya adalah perbanyakan secara vegetatif atau aseksual, di mana perbanyakan vegetatif ini merupakan proses perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian-bagian tertentu dari tanaman seperti daun, batang, ranting, pucuk, umbi, dan akar untuk menghasilkan tanaman baru yang sama dengan induknya. Prinsipnya, pada perbanyakan secara vegetatif ini adalah merangsang tunas adventif yang ada di bagian-bagian tersebut agar berkembang menjadi tanaman yang sempurna yang memiliki akar, batang, daun. Adapun kelebihan dari perbanyakan secara vegetatif adalah menghasilkan tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Tanaman lebih cepat berbunga dan berbuah dan dapat menggabungkan berbagai sifat yang diinginkan. Akan tetapi, kekurangannya terdiri dari membutuhkan pohon induk yang lebih besar dan lebih banyak, akar tanaman anakan kurang kokoh sehingga mudah rebah, tidak tahan terhadap kekeringan, rentan tertular penyakit yang berasal dari tanaman induk, serta membutuhkan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan perbanyakan secara generatif. Nah, cara perbanyakan vegetatif ini terdiri dari ada stek, cangkok, okulasi, sambung, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang stek, di mana stek itu merupakan cara perbanyakan tanaman dengan menggunakan sebagian batang, akar, atau daun tanaman untuk ditumbuhkan menjadi tanaman baru. Kelebihan perbanyakan secara stek pada tanaman adalah dapat mempercepat produksi, sedangkan kekurangannya membutuhkan tanaman induk yang lebih banyak. Cara perbanyakan selanjutnya itu adalah cangkok, di mana cangkok ini merupakan suatu proses yang dilakukan dengan menguliti hingga bersih dan menghilangkan kambium yang ada di batang atau ranting suatu tumbuhan sepanjang 5-10 cm. Tumbuhan hasil cangkokan akan lebih cepat berbuah dibandingkan tumbuhan yang diperbanyak dengan biji. Cara selanjutnya adalah okulasi. Okulasi ini merupakan tempelan mata tunas suatu tanaman yang sudah diketahui lebih unggul kepada bibit atau batang tanaman lain yang hendak kita perbaiki kualitasnya. Nah, kelebihan dari perbanyakan vegetatif secara okulasi ini adalah lebih efisien dibandingkan dengan perbanyakan yang lain karena menggunakan mata tunas. Selanjutnya, teknik sambung atau grafting, di mana prinsip dari penyambungan ini adalah menyambung batang bawah dengan batang atas, hampir sama prinsipnya dengan okulasi, tetapi bedanya okulasi hanya mengambil mata tunas, sedangkan sambung mengambil batang atas untuk disambungkan dengan batang bawah. Nah, batang bawah berasal dari tanaman yang mempunyai sifat-sifat perakaran yang baik, antara lain tahan terhadap serangan hama dan penyakit, tahan terhadap sifat-sifat tanah, serta keadaan air tanah tertentu yang buruk, di mana batang atasnya diambil dari tanaman yang mempunyai sifat-sifat hasil yang diinginkan. Berikut adalah salah satu contoh perbanyakan tanaman secara vegetatif, seperti stek pucuk. Adapun alat yang akan kita gunakan terdiri dari gunting, pisau, oasis, nampan plastik, plastik lembaran, dan tali rafia. Sedangkan bahan terdiri dari pucuk tanaman atau stekan, hormon akar, vitamin B1, dan air. Selanjutnya adalah pengambilan pucuk tanaman. Ini dilakukan di pagi hari, pilih pucuk tanaman dorman. Lalu ambil air, campurkan dengan vitamin B1. Selanjutnya,
kita potong oasis dan dibentuk seperti kotak-kotak. Kemudian kita rendam oasis di dalam larutan yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita potong pucuk dengan menyisakan satu konon atau buku. Kemudian potong sebagian daun. Lalu rendam pucuk ke dalam larutan vitamin. Setelah pucuk atau hasil stekan kita rendam, kemudian colek ujung stekan ke hormon akar yang sudah kita buat. Lalu kita tancapkan stekan ke oasis. Kemudian susun di dalam nampan. Setelah tersusun rapi, kemudian kita tambahkan dengan larutan vitamin tadi. Kemudian kita sungkup dengan plastik dan diikat dengan tali rafia. Kemudian kita taruh di tempat yang tidak terlalu panas dan kita tunggu hasil stekan mengeluarkan radikal atau akar. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow.